Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview saham analisa saham harian ya untuk 18 Maret 2021. Jadi hari ini hari Kamis untuk break sesi 1 ya, 18 Maret 2021. Untuk pemilihan saham kali ini saya akan memilih saham dengan kriteria yang sama, yaitu menggunakan screener saham.biz. Saya menggunakan analisa. Yang saya analisa hanya yang perubahannya kenaikannya di atas 2% minimum ya. Dan transaksi value saya bahas kali ini 12 saham terbesar ya. Jadi saya bahas biasanya 10, saya bahas 12 saham yang terbesar transaksinya, transaksi value-nya. Yaitu saya ketemunya ASII, Duit, Adaro, BMRI, TCPI, BBNI, Arto, Abah, ISAT, ESA, SAME, dan TBIG ya. Jadi sekalian bahas 12 saham untuk break sesi 1 tanggal 18 Maret 2021. Sebentar saya balikkan dulu ke AMI Broker. Jadi analisanya saya menggunakan program AMI Broker. Kalau yang nggak punya AMI Broker bisa pakai investing.com ya. Jadi tinggal ketikkan kode sahamnya. Jadi kita mulai dengan ASII, di mana kita lihat ASII minggu lalu saya sudah sebutkan di analisa saham mingguan sebelumnya. Dia mencoba untuk testing support area 61,8 ya, di sekitar 5.300 ya sebelumnya ya. Kurang lebih di sini low-nya 5.350 ya. Dan terakhir dia berusaha untuk menembus retracement level 50%. Jadi hari ini kenaikannya cukup bagus. Dan volumenya kalau kita lihat sih kurang lebih sama ya dengan kemarin ya. Dan, hanya saja di sini kita lihat higher high, lower higher low, dan higher close ya di sesi 1 ini ya. Jadi bagi yang belum punya, maaf saya bahas dulu, yang bagi yang sudah punya, pasang trailing stopnya di low-nya kemarin ya, minim ya. Di low-nya kemarin 5.550, atau kalau turun lagi di bawahnya ini ya, ini kita lihat swing low-nya 26 Februari, kalau turun di bawahnya 5.350 jual semuanya ya. Jadi kalau nggak mau jual semuanya di bawah 5.550 ya jual sebagian dulu. Kalau turun di bawahnya 5.550, kalau turun lagi di bawahnya 5.350 lebih baik jual semua ya, karena dia akan beresiko turun lagi. Paling nggak dia akan menguji level swing low sebelumnya ini di 5.300 ya, maaf 5.200 di sini low-nya. Jadi kalau dia turun lagi ada kemungkinan dia akan menuju di level 78,6%-nya. Jadi yang sudah punya hati-hati, pasang trailing stop aja dan stop loss ya. Kemudian kalau yang belum punya bisa buy kalau dia berhasil higher high ya. Hari ini kita lihat dia di 5.800 high-nya. Kemudian jika ingin buy, silakan buy kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5.800 ya. Buy dengan target terdekat di sekitar di sini ya. Kita lihat ada resisten terdekat sih, dekat banget di sekitar 5.925 ya. Jadi dia kalau berhasil naik ke atas 5.800 hari ini boleh buy. Yang belum buy, target terdekatnya di 5.926, 5.925 ya, 5.925 ya. Jadi target terdekat bukan berarti jual ya, enggak ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 5.925, apalagi kalau breakout di atas 6.000, boleh tambah lagi dengan target terdekat kurang lebih di sini kita lihat kalau Fibonacci retracement level 23,6%, dia high-nya di 6.250 ya. Di sini swing high-nya ya. Jadi kalau di retracement level 23,6% di 6.300. Jadi target berikutnya kalau dia berhasil naik ke atas 5.925 masih memungkinkan mencapai target 6.200 minim ya, atau 6.300-an. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6.300 ya, itu masih bagus. Target berikutnya kurang lebih di area di sini ya, 6.850-an ya, sampai 6.925. Itu untuk ASI. Jadi masih ada peluang untuk naik ya untuk ASI. Kemudian yang berikutnya Duit, saya juga sudah bahas di analisa saham mingguan. Dia berhasil naik lagi ya setelah dia menguji level Fibonacci retracement level 23,6%. Kalau yang sudah punya Duit, pasang stop loss-nya di kalau dia turun lagi di bawah 366 ya. Dan di sini kita lihat saya sudah sebutkan sebelumnya, ini kurang lebih areanya di sekitar 350 ya untuk Duit ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 350 lebih baik jual semuanya dulu. Jadi kalau yang pertama dia di bawah 3666 ya. Jual sebagian, kalau turun lagi di bawah 350
Saran saya jual semuanya. Bagi yang belum punya, kalau mau buy duit, hari ini kan 416 ya. Jadi tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 416 ya. Kalau kita lihat di sini ada swing high ya, 420 ya. Jadi kalau mau lebih amannya ya tunggu sekalian 420, target terdekatnya di sekitar 460 ya. Untuk saham duit ya. Saya sudah sebutkan juga ini kalau dia berhasil breakout lagi all time high ya, all time high di sampai chart ini ya, sampai dengan 1 tahun belakang ya kurang lebih ya. Kalau dia breakout lagi ke high-nya, maka targetnya adalah di sekitar 550 sampai 570 ya. Fibonacci extension 107%. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya, maka jangan ragu-ragu untuk tambah lagi target berikutnya di 161,8 ya, kurang lebih di 700-an ya. Ini sudah saya bahas sebelumnya untuk duit di analisa saham mingguan. Kemudian berikutnya Adaro. Kita lihat dia sudah cukup bagus ya. Mulai sebenarnya masih sideways, tapi dia sudah cukup bagus bertahan di atas 38,2% ya minggu ini ya. Jadi yang sudah punya pasang trailing stop-nya di atau stop loss ya di 1205 dan di 1150 ya. Ini kan 1160 dan 1150 kan berdekatan ya. Antara swing low-nya ini dengan yang ini ya. Jadi pasangnya 1150 aja, itu stop loss terakhir ya. Kalau dia turun di bawahnya jual dulu karena dia akan menguji level yang kurang lebih di sini ya. Ini kita lihat di sekitar low-nya di sekitar 1080 ya. Kalau yang belum punya Adaro boleh buy ya, seperti saya sudah sarankan sebelumnya. Kalau hari ini naik ke atas 1270 boleh buy. Target terdekatnya kurang lebih di area ini ya, 1350 ya. Kita lihat Fibonacci retracement level 23,6%, dia di 1366 ya. Jadi silakan kalau mau buy, kalau dia sudah berhasil naik aja ke atas 1270. Jadi buy high sell higher ya. Ya seperti itu. Karena dia ini dia sudah mulai cukup bagus ya untuk breakout dari sideways-nya ini ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Kalau dia berhasil lagi naik ke atas 1360 ya, itu boleh tambah lagi. Target berikutnya kita lihat di sini ada resistor ya, kurang lebih swing high-nya di 1540 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil breakout lagi ke atas 1360 boleh tambah lagi ya. Ada kemungkinan dia bisa mencapai levelnya sekitar 1540 atau sekitar 1600 ya untuk Adaro ya. Jadi kenaikannya masih cukup peluang ya untuk Adaro. Kemudian DMRI kita lihat dia sejauh ini kenaikannya merambat pelan ya, tapi pasti ya. Jadi masih bagus. Kalau sudah punya trailing stop-nya pasangnya di terdekat di 6525 dan di 6375. Jadi kalau dia di bawahnya 6375 maka jual dulu semuanya dulu karena dia akan menguji lagi Fibonacci retracement level 38,2%-nya ya, kurang lebih di area 6000 ya. Kita lihat di sini dia di 6100 ya. Itu level support psikologisnya ya. Kalau dia turun bawahnya itu lebih baik jual dulu karena dia akan kemungkinan menuju level 61,8% ya, sekitar 5100 ya untuk Bank Mandiri ya. Kemudian TCPI, jadi TCPI ini dia kenaikannya merambat ya, pelan-pelan naik lah dia ya. Dan akumulasi asing di sini kita lihat kuning, akumulasi asing juga tinggi ya. Kita lihat di sini dia akan mencoba breakout resistennya dari sideways-nya, kan sideways-nya beberapa minggu terakhir dia sideways paling tinggi dia 9400 ya. Jadi hari ini dia berhasil naik ke atasnya. Cuma penutupan sesi satu break dia 9400. Kalau yang belum, kalau yang sudah punya, pasang trailing stop-nya di atau stop loss-nya ya di 9025. Di sini ya kita lihat ya. Lebih baik pakai yang ini 9025 dan 8675 ya. Kalau dia bertahan di atas 8675 masih ada harapan. Tapi kalau dia turun di bawahnya 8675 ada kemungkinan dia akan menguji level ini ya, sekitar 7525 ya. Di sini kita lihat swing low-nya di 7300 ya. 7300. Tapi kalau kita pakai acuan yang ini 7525 ya, yang agak panjang ya, ini yang hijau ini. Bagi yang belum punya kalau mau buy boleh saja buy tapi jangan terlalu banyak ya karena ini sahamnya juga
Kalau naiknya pelan gini ya, kecil-kecil candlenya. Tapi kalau turun tiba-tiba juga dibanting cukup dalam ya dia ya. Jadi saran saya kalau mau beli boleh saja, tapi jangan terlalu banyak jumlahnya. Kalau di atas 9450 hari ini boleh buy. Targetnya di mana gitu ya, Sunar ya. Jadi kalau kita lihat tarik Fibonacci retracement level dari sini low sampai ke atasnya sini. Kalau dia berhasil naik ke atas 9450 maka target terdekatnya di 9925 ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya maka kita lihat show extension, dilihat di weekly-nya. Target di extension 127,2% di 11.800 ya. Kalau 161,8% di 14.190-an. Itu untuk TCPI ya. Kemudian untuk BBNI masih sideways ya. Seperti ini saya sudah bahas di analisa saham mingguan. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 6.100 dan di level ini ya sekitar 5875 ya. Kalau dia turun di bawah 5875 maka dia akan menguji lagi supportnya di Fibonacci retracement level 38,2% ya, sekitar 5.300 ya. Jadi dia pergerakan harganya cukup rapi ya, BBNI ini ya. Kita lihat dari bawah ke atas dia cukup rapi. Jadi kalau yang belum punya, kalau mau buy boleh buy kalau dia naik ke atas 6.300 hari ini, atau sekalian tunggu ini ya, adalah ide high-nya yang 16 Maret di 6375. Kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 6375, boleh buy, atau di atasnya 6300 ya untuk hari ini. Dengan target terdekat di sini kita lihat high-nya 6750 ya, itu target terdekatnya. Kalau dia berhasil naik ke atas 6750, jangan ragu-ragu untuk buy up atau average up ya. Kalau kita lihat dari weekly-nya dia sebetulnya masih cukup bagus untuk mencapai level target 127,2% ya. Kalau kita lihat di sini swing high-nya di 7950, jadi 7900 sampai 7950 masih bisa tercapai ya. Kalau dia berhasil breakout 6750. Jadi jangan buru-buru jual dulu ya. Kalau sudah breakout boleh tambah lagi atau average up ya. Itu untuk BBNI. Kemudian Arto kelihatan hari ini masih bagus ya, ini kenaikannya pelan-pelan ya. Kalau saya coba tarik Fibonacci retracement-nya di sini, saya ambil yang konsolidasi yang terakhir di sini aja ya, terlalu jauh nanti ya. Dia sudah testing level ini ya, sekarang masih testing level Fibonacci retracement level 23,6% di 9.650-an. Jadi yang sudah punya hati-hati kalau dia turun di bawahnya 9.400 ya. Pasang stop loss-nya 9.400 dan di sini di level 38,2%-nya ya. Sekitar level ambil yang swing low yang ini aja di 7.800-an ya kurang lebih ya. Seperti itu. Dia sepertinya ada Arto ya. Sebentar saya pause sebentar. Untuk Arto saya lihat sebentar, saya kalau nggak salah dia ada aksi korporasi yang terakhir ya. Dia ada right issue ya. Kita lihat di sini dia sudah right issue 160 bagi 579 ya rasionya ya. Jadi saran saya kalau turun di bawahnya ini aja jual dulu ya. Kalau dia turun lagi di bawahnya
9.400 ya. Lebih baik jual dulu semuanya ya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy saran saya sih jangan terlalu banyak ya. Tunggu sekalian kalau dia berhasil breakout ke atas 10.750 ya. Target terdekatnya di 11.900. Kalau dia breakout lagi, boleh tambah lagi, tapi hati-hati juga, resikonya juga lumayan tinggi ya. Kalau kita lihat show extensionnya, kalau dia breakout 11.900, maka targetnya di 14.490 ya. Itu untuk Fibonacci extensionnya ya, untuk Arto ya. Karena dia ada aksi korporasi, right issue, jadi kalau buy jangan terlalu banyak ya. Karena kita nggak tahu setelah right issue mau dibawa kemana ya. Bisa saja tiba-tiba diturunkan atau masih dinaikkan terus ya. Kemudian saham ABA, ABBA, Mahaka Media, ini sudah saya sebutkan sebelumnya di analisa sesi 1 kemarin ya. Saya sebutkan pokok yang sudah beli pasang aja di low-nya 145 ya di sini ya. Dia turun banyak 145, lebih baik jual dulu. Kalau yang belum punya, kalau mau buy, kalau dia breakout ini ya, kalau kita lihat 197 ya. Jadi kalau hari ini naik ke atas 197 untuk saham ABBA, kalau mau buy ya boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya, karena sudah naiknya sudah cukup tinggi beberapa hari sebelumnya ya. Kalau kita ambil Fibonacci retracement levelnya dari, saya coba pakai extension aja ya. Ini saya coba di sini. Sekarang saya tarik extensionnya di sini. Jadi dia sudah di area 261,8% ya di sini ya, di garis kuning ini. Jadi dia menguji 261,8% ya. Kalau sudah menguji level 261,8%, kalau mau buy, kalau saya sarankan sih sedikit aja ya, jangan terlalu banyak ya, karena resikonya juga besar ya. Dia mau diangkat sampai mana kita nggak tahu. Kalau kita lihat dari sebelumnya, kalau dia breakout lagi, high-nya hari ini kan 197 ya. Kalau dia breakout lagi naik ke atas 197, maka jika ingin buy, maka target price-nya kalau kita dilihat di weekly-nya dia sekitar 238 ya, kalau yang terdekat di sini ya. Sampai 250 lah maksimumnya. Kalau dia breakout, kalau yang suka breakout high ya, buy high, sell higher ya, yang suka trading breakout boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya untuk yang emiten. Maaf, ini chartnya masih 17. Iya. Sebentar, ini ada kesalahan chartnya sepertinya. Saya coba backfill dulu. Untuk apa? Oh, maaf, hari ini sepertinya tadi saya salah baca ya. Ini untuk apa dia ABBA. Bentar saya cek dulu ya. Ini tanggal 17 masih ada. Apa ada suspend atau
Sepertinya hari ini suspend ya apanya ya. Nanti saya coba lihat lagi ini. Saya masih belum bisa masuk ke trade. Sebentar. Ya hari ini suspend dia ya. Apa ya? Jadi kalau mau buy tunggu suspensinya dibuka aja ya. Kalau dia sudah naik ke atas 1197 ya. Maaf, sepertinya saya tadi datanya sudah update per hari ini, cuma kelihatannya dia karena suspend ya dia ya. Jadi belum ada aktivitas untuk apa ya. Kita skip dulu. ISAT. Jadi kita lihat di ISAT di sini. Bagi yang sudah punya ya, pasang saja trailing stopnya di low-nya kemarin di 5950 ya. Jadi kalau dia turun banyak 590 jual dulu. Kalau turun lagi di bawahnya ini, kalau kita lihat pakai yang terdekat ini 5.400 ya. Kalau turun lagi di bawah 5.400 jual semuanya dulu karena dia ada kecenderungan dia menguji lagi level 38,2%-nya ini ya, 4.800-an ya untuk ISAT ya. Dan ini dia sudah kalau kita lihat di sini swing high-nya di 6.600 ya. Dan high-nya hari ini 6.600. Dia akan menguji untuk breakout ini ya. Jadi kalau mau buy boleh saja buy, tunggu kalau dia breakout naik ya ke hari ini, kalau dia naik ke atas 6.600 boleh buy, targetnya di extension 127,2%. Jadi ISAT ini sudah saya bahas sebelumnya ya, 7640-an dan sekitar 9.100-an, extension 161,8%. Jadi kalau mau buy boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya untuk ISAT ya, karena kita nggak tahu, karena ini size-nya lama, dia breakout ya. Nanti kalau breakout dia targetnya masih mungkin 127,2% sampai 1,8% ya. Jadi menguji level yang ini ya, yang jauh banget ini. Kalau kita lihat 127,2% kurang lebih di awal-awal 2017 ya, sampai dengan kuartal 1 ya. Jadi kalau mau buy jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu agresif. Kalau sudah punya, pasang trailing stop-nya, lebih baik dinaikkan ke low-nya. Kalau kita lihat di sini 5950 ya. Kalau dia turun lagi di bawah 5.400 ya, lebih baik saya sarankan jual dulu ya. Atau 5275 lah kalau mau nahan sampai swing low-nya 19 Februari gitu ya. Itu untuk ISAT. Kemudian untuk ESA. ESA hari ini rebound kencang ya. Coba saya cek lagi ada di suspend nggak ESA. Enggak ya, dia nggak di suspend hari ini. Jadi untuk ESA kita lihat di sini dia sudah breakout higher high dari sebelumnya. Jadi yang sudah punya, kalau mau pasang trailing stop-nya, saya coba lihat di hourly-nya ya. Di sini kita lihat ada swing high di sini 284 ya. Jadi kalau sudah punya, pasang trailing stop-nya di 284 ya. Kita saya gariskan 284. Jadi pasang di 284 dan 272 ya. Kalau kita lihat di sini 272 ya. Extension yang sebelumnya yang ditembus ya. Kemudian kalau kita lihat untuk extensionnya 127,2% akan diuji ya. Jadi kalau yang belum punya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 304, atau sekalian kalau dia sudah berhasil naik ke atas 310 ya. Menguji buy high, sell higher ya. Di target 161,8% ya, sekitar 350 ya. 355 ya. Kalau kita lihat 161,8% di sini ya. Ini di area support kurang lebih tahun 2019 awal ya. Awal-awal quarter 1 di sekitar 350 sampai 355 ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 309 ya. Jadi seperti 310 gitu ya. Baik. Ada kemungkinan dia mencapai target extension ini ya, 161,8%. Kalau dia masih berhasil naik lagi ke atas 350, ada kemungkinan dia mencapai level yang ini ya. Kalau kita lihat di sini swing high-nya di sekitar 430 lah minim ya. 430 sampai 434 ya. Kalau dia berhasil masih bertahan dan naik lagi di atas 350 ya. Jadi masih ada peluang. Sejauh ini weekly chart-nya masih cukup bagus ya kenaikannya ya. Jadi jangan buru-buru jual, tapi jangan terlalu agresif buy juga ya, karena kita nggak tahu ini breakout-nya beneran atau nanti cuma breakout terus turun lagi gitu ya. Jadi kita buy-nya bertahap aja. Kalau dia sudah berhasil naik,
kita buy, terus itu kalau naik lagi ke atas 161,8% boleh tambah lagi ya. Siapa tahu bisa tercapai target 261,8% ya, atau paling nggak di sekitar sini ya, 430 ya untuk ESA ya. Kemudian untuk SAME hari ini dia breakout ya. Ini sudah saya bahas sebelumnya di analisa saham harian ya. Jadi dia sudah breakout, targetnya kalian sudah punya, pasang trailing stopnya. Kalau dia turun lagi di bawah 444 ya, lebih baik jual dulu ya untuk yang SAME ini. Kalau yang belum punya, kalau mau buy high sell higher boleh saja. Kalau dia berhasil naik ke atas 496 ya, buy ya. Target terdekatnya di 530 dan 610-an ya. Di sini kita lihat angkanya extensionnya di 616 ya. Jadi sekitar 610 lah untuk emiten SAME ini. Jadi dia menguji level yang ini ya. Yang sebelumnya 2017 akhir ya. Itu untuk SAME, sarana media Meditama Metropolitan. Kemudian untuk TBIG, ini sudah saya bahas juga sebelumnya di analisa sebelumnya. Bagi yang sudah punya, pasang trailing stopnya di kita lihat low-nya 2060 ya. Kalau dia turun lagi di bawahnya 2060 lebih baik jual dulu. Kalau yang belum punya, tunggu kalau dia breakout. Ini kita lihat high-nya di 2100. Sebentar ya, ini ada yang panggil. Saya pause dulu ya. Kalau dia berhasil lagi naik ke atasnya 290, karena hanya hari ini 290 ya, boleh buy. Kalau yang sudah punya, pasang trailing stopnya di 2060 dan di level 2030 ya, atau maksimum 2000 ya. Kalau dia turun lagi pada 2000, lebih baik jual dulu ya, karena dia akan menguji level 50% dan 61,8% di sekitar 1500-an ya. Kalau yang belum punya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 290, boleh saja buy, karena dia masih sideways sebenarnya ya. Tapi dia masih peluang bagus, asal disiplin aja nggak masalah. Target-targetnya dia akan menguji resisten level 2280 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2280, jadi kalau di atas 2300, maka ada kemungkinan dia akan mencapai targetnya kurang lebih sekitar 2700 ya. Di sini kita lihat high-nya sebelumnya 2700 untuk TBIG. Memang kalau buy sekarang dia sideways ya Mas Yan ya, tapi ada peluang masih bisa breakout lagi ya. Jadi kalau mau buy juga secukupnya aja, jangan terlalu agresif, karena ini kalau kita lihat beberapa bulan terakhir dia sideways dan sebelumnya dia sudah naiknya cukup banyak ya gitu ya. Jadi hati-hati kalau tiba-tiba turun takutnya gitu ya. Nah, itu saja untuk TBIG. Sekian dan terima kasih.